Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel ya, gengs. Jadi kali ini kita akan coba meta baru, meta gabungan antara filsafat Barat dengan sastra-sastra di Timur Tengah ya, kayak karyanya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang judulnya Al-Hikam. Oke. Dalam sesi kali ini kita akan bahas tentang rekonsiliasi metafisika rekonsiliasi ya. Kalau kalian tahu apa itu rekonsiliasi, rekonsiliasi itu kayak seperti ungkapan maaf gitu kan ya. Kenapa maaf itu kita metafisika kan ya. Ini terkait juga dengan taubat ya, taubat yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari gitu. Kita akan coba bedah ya, melalui beberapa pandangan, misalnya kayak Sigmund Freud, eh, terus Nietzsche mungkin nanti akan membahasnya, yang pasti jelas Derrida. eh, Kemudian kita jadi ungkapannya mungkin dari filsafat Timur Tengah dulu ya, dari Ibnu atau Ilah Sakandari, misal kayak gini. eh Aduh, aku lupa ya. Karena itu bahasa Arab. Jadi kayak intinya tuh kayak gini. Apakah tobat itu sebenarnya, atau maaf ya, maaf itu terkadang itu diperlukan untuk mengurangi neurisis ya. Ini udah analisis pakai barat ya. Eh, Sebenarnya setan itu sudah membuat orang itu merasa was-was dengan cara memberikan was-was ketika mereka itu bertobat ya. Adisut rahmat katolo, maksud lo uh, jadi ketika ada pikiran-pikiran buruk tentang misalkan kondisi-kondisi traumatik gitu ya, yang membuat kita itu nggak bisa melangkah ke depan gitu. Misal dulu dulu kamu pernah mukul orang, terus jadi saya merasa kurang suci untuk berpuasa ya, karena dosa saya tuh terlalu banyak gitu. Itu berarti tobatnya itu tidak diterima. Karena apa? Karena melahirkan dosa baru yang namanya was-was, dan itu kan ngikutin was-was, mengikuti setan gitu kan. Lah, kita analisis dengan barat. Misal kita mulai dari Jacques Derrida. Sebenarnya maaf bagi Derrida itu seperti apa sih gitu kan? Maafnya Derrida itu seperti apa? Kalau kita baca dari karya-karyanya Derrida, maaf itu kan eh, kayak semacam efek ketika kita itu tidak mampu untuk menggapai suatu kesadaran tertentu gitu. Maka kita mencoba untuk bersikap sopan nih. Eh, Tujuannya mungkin sopan itu seperti apa itu ya? Sopan yang dimaksud itu seperti apa? Kayak kisahnya Nietzsche gini kan. Dulu kan ada sebuah patung yang dipuja oleh orang-orang di Mesir itu. Para pemuda Mesir itu uh, kemudian tidak sopan gitu. Terus membedah patung itu. Sebenarnya ini bagus juga, cuma apa yang didapat sama uh, lelaki itu, ya dia nggak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi rasional rasionalnya itu terlalu rasional itu, jadi nggak sopan, jadi menelanjangi kebenaran gitu kan ya. Kayak misal eh, kebenaran itu kayak perempuan ya, kayak Nietzsche Nietzsche ngomong gitu kan ya. Kalau kalau kau dan perempuan itu kayak monster, maksudnya
ketika kau tidak sopan ya kau akan tersakiti gitu kan. Dan efeknya itu bisa berdampak ya, misal kita analisis pakai Sigmund Freud itu bisa menimbulkan beberapa macam neurisis gitu kan ya. Mungkin kegelisahannya itu kan kayak apa sih, loh kok ternyata kayak gini doang gitu ya kan, itu kan efek dari ketidaksopanan ya, tapi itu neurisis yang lain gitu. Tapi sebenarnya maaf kemudian kita mengucapkan maaf gitu ke atas sikap kita kepada patung itu gitu, itu kan berarti kita mencoba lagi untuk menjaga jarak dengan patung itu kan, bersikap sopan uh, pada kebenaran yang kita anut gitu kan. Bukan kita anut ya, kebenaran itu sendiri gitu kan ya. Misal awalnya kita ingin tahu nih apa nih yang sebenarnya konten-konten dari patung itu, terus ternyata kita nggak mendapat apa-apa gitu kan ya, ternyata malah justru membuat kita gelisah ya, kegelisahan itu. Oh ternyata kita belum bisa menjangkau apa yang sebenarnya diinginkan dari pengimanan kita pada patung itu. Terus kita coba minta maaf, kita menjaga jarak, terus kita kembali lagi ke kesadaran yang awal itu kan, kita jadi bisa beraktivitas secara normal, bisa move on ya dalam bahasa sekarang gitu kan. Itu ada sebuah kesadaran yang mencoba dijaga jarak ya, kita tetap berada pada kondisi di mana kita itu eksis di tempat sana, tapi tetap menjaga jarak supaya kita juga dapat konstruksi eksistensial gitu. Maksudnya kalau kata Heidegger kan eksistensialisme kan juga metode kita untuk membangun masa depan ya. Jadi kalau misalkan ada kekeosan ketika kita menghadapi eksistensialisme itu kan kita perlu solusi untuk membuat kita itu tetap tenang, tetap mungkin juga rasional ya, mungkin ya, supaya kita bisa melakukan konstruksi ke masa depan gitu. Itu sebenarnya mirip kayak Differongnya Derrida ya, Differong, tulisan different dalam bahasa Prancis itu kan Differong. Maaf adalah bentuk sikap kita yang karena kita nggak mampu menjangkau itu karena itu terlalu jauh gitu. Nah, itu oke, kita selesaikan, berarti kita udah selesai ya di tahap pertama itu, karena itu terlalu jauh supaya kita bersikap lebih sopan. Terus karena kita sudah melakukan kesalahan karena kita terjun ke sana dan terlalu dalam gitu kan, padahal kita belum mampu, kayak misal kita menyelam ke dalam air terus kita selam itu ternyata wah ini terlalu dalam, kita kan harus naik ke permukaan kan lah. Itu mungkin rekonsiliasi itu menjaga jarak supaya kita tetap bisa bernafas, juga tetap dapat pengalaman dalam kedalaman tertentu gitu. Oke, yang kedua, efek dari sikap tidak sopan kita kepada kebenaran itu kan mungkin juga muncul dari ego ya, tapi walaupun super ego ya, ego kan macam ya, ada ego yang positif, ada yang negatif, dan ada tingkatan-tingkatannya gitu kan ya. Kita nggak ngelihat ego sebagai hal-hal yang selalu negatif gitu. Misalkan nafsu juga
bisa positif bisa negatif itu. Kalau kita ngatain orang, wah kamu nafsuan sekali gitu kan, bisa jadi itu positif, cuma jangan keterlaluan ya, mungkin kayak gitu kan, pada komposisi yang benar gitu. Nah, si efek dari uh, kita tidak mampu untuk mengafirmasi atau kegelisahan, atau yang dalam bahasa Timur Tengah disebut sebagai waswasil khanas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu akan memunculkan bentuk-bentuk kesakitan yang lain, seperti neoritiknya itu neoritik kan kalau menurut Freud itu sebuah tindakan, bukan ya, neoritik itu salah satunya, ini bukan definisi absolut ya, cuma salah satu sindromnya itu sikap kita untuk menipu diri. Maksudnya sikap kita untuk tidak mampu mengafirmasi sesuatu yang ada gitu ya ketika kita bereksistensi itu. Jadi kita merasa terasing ya, kalau bahasanya siapa tuh, Marx itu kan. Jadi jadi cemas ya, walaupun terasing sendiri itu kan, kalau kalian tahu cara-cara bagus untuk mengatasinya, itu juga bagus kan untuk membangun masa depan ya. Jadi kecemasannya itu kan ya bentuk eksistensial. Cuma bisa menimbulkan sikap-sikap teoritik karena menimbulkan kebohongan. Nah, Freud, itu kata Freud, dengan maaf jadi kan ada pengakuan, berarti ada kebutuhan untuk bersikap jujur gitu kan. Lalu untuk apa jujur itu dilakukan gitu kan? Itu yang pertama, Zhang Paul Sartre ya, di etre tlanoang lah, etre pursoa. Walaupun cara metafisika itu banyak yang salah ya, yang diungkapkan sama Zhang Paul Sartre, tulisannya Jean Paul Sartre gitu kalau kalian mau cari. Nah, sikap-sikap maaf itu, sikap-sikap jujur pada diri sendiri itu kayak ya, itu adalah afirmasi gitu. Kalau bahasa timurnya mungkin kita lihat itu sebagai sikap syukur ya, mungkin itu ya, karena agama itu, kata Gus Bah itu turun karena kita itu bersikap bersyukur gitu ya. Cuma bersyukur itu kan harus jujur gitu, karena untuk mengafirmasi itu sendiri kan ya, kita harus jujur pada diri kita sendiri gitu. Tapi jujur kayaknya juga ada bertingkatan sih ya, kayak kebebasannya si Sartre gitu kan, ada yang kebebasan fundament, ada yang kebebasan sembarangan gitu kan. Kebebasan yang fundament, ada kebebasan yang bertanggung jawab gitu kan, ada kejujuran yang fundament, mungkin juga kejujuran yang bertanggung jawabnya ya Sartre itu, setidaknya pada dirinya sendiri gitu. Bukan setidaknya ya, harus pada diri sendiri, itu sebuah kewajiban gitu. Mungkin itu dari Jean Paul Sartre. Oke, gengs, itu sekian dari saya. Jadi kesimpulannya, kita tahu satu tadi, maaf itu bentuk rekonsiliasinya si Derrida ya, sikap karena kesadaran kita itu tidak mampu menjangkau sesuatu yang jauh itu, terus kita mencoba untuk bersikap sopan, itu rekonsiliasi atau maaf ya, yang pertama dari Derrida. Yang kedua, sikap maaf itu untuk memperbaiki neurisis ya. Neurisis itu salah satu sindromnya itu kita menjadi tracing ya, tapi
membohongi diri sendiri gitu, menipu diri sendiri itu. Kalau dalam bahasanya Nietzsche itu dekadensi kayak. Yang kedua, jujur pada diri sendiri itu yang apa namanya, maaf untuk jujur pada diri sendiri untuk membangun masa depan ya, kayak di Heidegger itu. Jean-Paul Sartre, kejujuran mungkin bertingkat ya, dari kejujuran fundamen, tapi yang paling basic kejujuran itu adalah jujur yang nurani ya. Apa ya, mungkin kalau bahasa ini tuh nurani, kalau bahasanya Sartre apa ya, kejujuran yang sesungguhnya mungkin ya, la être pour soi, jadilah diri sendiri. Oke. Kalau di filsafat timur, jadi semua ini tuh dipakai untuk membahas karyanya Ibnu Athaillah Iskandari yang judulnya Al-Hikam tentang tobat ya. Jadi tobatnya itu tadi kan salah satu godaan setan adalah membuat manusia itu tidak bisa move on dari dosa-dosanya itu. Mungkin itu adalah bentuk dosa itu sendiri. Itu. Oke, gengs. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.